Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita, melanjutkan perkuliahan yang sempat tertunda beberapa kali pertemuannya. Baik, langsung saja kita mulai materinya, melanjutkan materi sebelumnya. Baik, kita berbicara tentang kewirausahaan ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa modal itu ternyata tidak hanya berupa finansial ya atau uang, melainkan bisa modal berupa keahlian, pengalaman dan seterusnya ya. Seperti juga modal tersebut kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki saat ini ya, punya motor, punya HP, punya keahlian dan seterusnya. Termasuk kita juga sudah berbicara tentang sisi positif menjadi seorang wirausahawan ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin Bapak sempat membaca ada sebuah berita ya di Inside Lombok. Itu judulnya ada gadis 17 tahun di Lombok Timur itu jual boba ya, minuman itu ya, dengan omset 13 juta per bulan ya. Jadi omset itu pendapatan kotor ya, belum dipotong biaya-biaya segala macam dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau kita coba sadari ternyata kegiatan wirausaha ini ada di sekitar kita ya. Hampir di setiap tempat pasti ada contoh nyata tentang kegiatan wirausaha ini seperti apa gitu ya. Sehingga tidaklah sulit untuk menemukan contoh langsungnya ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, wirausaha ini sendiri kalau dari sisi teorinya adalah orang yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha. Ya, kata kuncinya adalah berani mengambil resiko ya, karena memang ciri khas daripada wirausaha ini dia penuh dengan resiko. Beda dengan katakan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu ya, seperti mungkin pegawai negeri sipil yang resikonya relatif lebih rendah karena semuanya sudah ditanggung oleh negara, termasuk ketika dia pensiun pun sudah ditanggung oleh negara ya. Beda halnya dengan wirausaha, kadang jualannya laku, ya kadang tidak laku juga gitu ya. Jadi keberanian seseorang untuk dapat mengambil risiko tersebut, risiko barang dagangannya tidak laku, kemudian dan seterusnya itu adalah ciri-ciri seorang wirausahawan ya. Nah, risiko itu sendiri berbanding lurus dengan peluang keuntungannya ya. Artinya semakin besar risikonya, tentu semakin besar juga peluang keuntungannya ya. Tentu saja dengan pengelolaan yang baik gitu ya. Oke, wirausaha ya. Wirausaha sendiri itu kita dapat berjualan baik berupa barang ya, seperti jualan baju, jualan minuman boba, maupun jasa ya, jasa misalkan transportasi seperti Gojek dan seterusnya. Kemudian dapat wirausaha juga dapat melakukan proses produksi, artinya katakan dia jual makanan jual ini ya, kue-kue kering gitu, mungkin untuk persediaan lebaran nanti ya. Itu kan ada proses produksinya, mulai bagaimana dia membuat mengumpulkan bahan-bahannya, tepung segala macam, nanti diolah kemudian sampai jadi barang jadi, ada proses produksinya ya. Atau bisa juga dalam bentuk perdagangan, karena dia katakan malas bikin sendiri, ya udah dia ngambil dari orang, dia jual kembali. Jadi sifatnya dagang gitu ya, dia nggak ada memproduksi barang, tapi dia beli sudah jadi, tinggal dijual kembali. Itu bisa ya. Kemudian dapat dikerjakan sendiri ya, wirausaha itu bisa sendirian, bisa juga berkelompok ya, bisa banget. Nah ya, kalau memang kita masih takut-takut sendiri ya kenapa tidak kita berkelompok saja gitu ya, karena kalau rame-rame kan lebih berani rasanya gitu ya. Kemudian dapat dilakukan dengan keahlian sendiri atau tenaga orang lain. Kalau memang kita punya keahlian di bidang tertentu, kita bisa menjahit ya silakan bisa buka wirausaha menjahit ya. Tetapi kalau memang kita tidak memiliki keahlian ya kita bisa menyewa orang lain yang memiliki keahlian tersebut ya. Dapat dilakukan secara langsung atau hanya sebagai pemodal. Ya kita dapat terjun secara langsung, katakan tadi menjahit ya kita jahit langsung,
atau kita hanya sebagai pemodal saja, sebagai investor saja ya, uang kita yang bermain gitu, uang yang bekerja untuk kita itu bisa juga ya, dengan catatan ya ada uangnya gitu ya. Kalau nggak ada ya lakukan secara langsung terlebih dahulu ya. Dapat bersifat komersil dan juga sosial. Nah ternyata dalam teori wirausaha itu tidak hanya mencari keuntungan atau sifatnya komersil, tetapi juga bisa untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini bukan berarti dia tidak mencari keuntungan ya, tetap dia mencari keuntungan, dia jualan, ada margin keuntungannya, tetapi bedanya adalah keuntungannya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Katakan dia jualan nasi, nanti untungnya itu untuk katakan kasih apa diberikan ke anak yatim piatu dan seterusnya gitu ya. Jadi tetap dia sama-sama mencari keuntungan baik yang bersifat komersil maupun sosial, tetapi bedanya adalah kalau yang komersil mungkin keuntungannya dia pakai untuk apa kebutuhan pribadi dan seterusnya, tapi kalau yang sosial dia akan gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial anak yatim kah dan lain sebagainya ya. Nah, dalam wirausaha sendiri tentu dibutuhkan etika ya. Etika ini berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana di dalam wirausaha ini kita menjalin hubungan baik dengan para pihak yang terkait, seperti bagaimana kita menjalin komunikasi baik dengan konsumen ya, bagaimana kita memuaskan konsumen, bagaimana kita menjalin etika yang baik, tata cara sopan santun dengan pemasok ya. Karena kalau kita usaha perdagangan kan kita sangat bergantung kepada pemasok ya, pemasok atau supplier atau tempat kita nendak barang lah gitu ya. Karena kalau nggak ada tempat kita nendak barang ya apa yang kita mau jual gitu, sehingga kita harus menjalin hubungan baik dengan para pemasok tersebut, termasuk dengan pemerintah ya, seperti misalkan bagaimana kita usaha tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar terkait dengan limbah dan seterusnya ya. Patuh dengan norma yang berlaku di satu tempat ya, boleh jadi beda-beda tempat nanti beda ini ya, beda norma-normanya ya. Katakan seperti kemarin hari raya Nyepi, mungkin kalau kita buka usaha di Bali ya kita harus mengikuti norma yang ada di sana, tidak boleh berjualan ya, artinya libur pada hari Nyepi tersebut dan seterusnya. Tapi kalau katakan di Lombok ya mungkin masih bisa buka usaha di sana gitu ya. Jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana kita tempat berjualan ya kita mengikuti norma-norma yang ada di daerah tersebut ya. Etika secara umum adalah seperti sopan santun dalam berbicara, berpakaian, dan berperilaku ya. Nah, etika pengusaha sendiri ada banyak, diantaranya seperti kejujuran. Jadi bagaimana seorang wirausaha bisa membangun rasa percaya kepada mitra kerjanya ya, karena rasa percaya inilah yang dapat membuat satu bisnis itu maju pesat ya. Ketika katakan usaha kita sudah dipercaya oleh pemasok kita ya, itu bahkan kita bisa dikasih barang tanpa bayar terlebih dahulu, artinya diutangin lah gitu. Ini barangnya ambil aja dulu, nanti dijual, kalau sudah laku baru bayar ke pemasoknya. Itu bisa seperti itu karena landasan kejujuran tadi itu ya. Kemudian tentu saja tanggung jawab, bagaimana wirausaha harus memperhatikan hak para pegawainya ya, membayar upahnya dan seterusnya. Kemudian menepati janji terkait dengan waktu pembayaran. Ya, katakan kita memasok barang, maka kita harus bayar sesuai dengan yang sudah kita janjikan di hari apa. Begitupun dengan pengiriman barang ke konsumen. Kalau kita memang tidak bisa mengirim hari ini, ya sampaikan kita tidak bisa mengirim hari ini dan akan dikirim besok pagi. Misalkan seperti itu ya. Komitmen ya, fokus menjalani usaha dengan sungguh-sungguh ya. Ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh setiap pengusaha gitu ya. Kemudian mengejar prestasi, jadi seorang wirausaha tidak hanya sekedar barangnya laku dijual udah selesai gitu, enggak itu, tapi dia terus mengembangkan prestasinya ya. Bagaimana produknya ini sekarang laku dijual dan besok harus lebih laku lagi dijual. Kalau sekarang produk ini yang laku, besok produk yang lain harus yang laku. Kalau sekarang cabang ini yang sukses, besok cabang yang lain. Jadi seterusnya dan seterusnya mengejar prestasi yang ada ya.
Nah, tujuan dan manfaat etika wirausaha diantaranya yang pertama adalah pergaulan. Jadi dengan kita melakukan etika wirausaha tadi, maka pergaulan kita akan semakin luas, menjalin keakraban baik dengan konsumen maupun pemasok maupun pemerintah dan seterusnya. Menyenangkan orang lain ya, konsumen senang ya, kalau konsumen senang dia akan berubah menjadi pelanggan. Yang awalnya hanya beli sekali saja, yaitu konsumen, kemudian dia berubah menjadi pelanggan, dia akan belanja ke sana berkali-kali, besok dia akan belanja ke sana lagi, bahkan dia bisa merekomendasikan kalau ada katakan tetangganya, temannya yang bertanya, kalau mau beli boba, minuman boba tuh di mana sih? Beli di sini aja nih, enak deh. Dia bisa merekomendasikan hal tersebut tanpa perlu kita suruh, ya. Itu ketika seorang konsumen dia sudah senang akan menjadi pelanggan, dia otomatis akan merekomendasikan bisnis kita gitu ya kepada yang lain. Kemudian loyalitas pelanggan tadi ya, pelanggan terus dipuaskan sehingga dia menjadi setia belanja hanya di tempat kita gitu ya. Kemudian sikap dan perilaku wirausaha ya, tadi ada jujur yang paling penting ya, menjalin kepercayaan dengan siapapun, rajin ya. Untuk dapat menjadi wirausaha yang sukses kita harus rajin ya, seperti filosofinya ulet ya. Kadang-kadang kalau orang bilang, kenapa sih kok dia bisa sukses, karena dia ulet gitu ya. Jadi ulet itu binatang yang jalannya lamban memang ya, lamban banget ya, tetapi dia konsisten ya. Saking konsistennya kalau sudah ada ulat, kemudian katakan beberapa hari kemudian itu satu satu tempat sayur-sayuran tuh bisa dimakan semua oleh ulat gitu ya, karena kekonsistenannya dia itu walaupun lambat tapi konsisten dia menjalankannya, sehingga lambat laun satu halaman tuh bisa dimakan oleh ulat semua gitu ya. Kira-kira seperti itu filosofinya ya. Kemudian ramah tamah ya untuk menarik minat pembeli ya, sehingga pembeli itu betah berbelanja di sana gitu ya. Kalau pelayanannya judes gitu ya, boro-boro betah, kita males belanja di sana ya. Kemudian pandai bergaul ya untuk memperluas jaringan pangsa pasar. Semakin banyak jaringan yang kita miliki, hubungan dengan orang banyak, ya semakin besar juga kemungkinan barang kita laku untuk dijual ya. Rasa memiliki bagaimana usaha tersebut adalah bagian dari dirinya, sehingga dia termotivasi untuk terus menjalankan usaha tersebut karena dia menganggap bahwa usaha ini memang milik saya dan bagian dari diri saya gitu ya. Oke, beberapa ciri wirausaha yang berhasil itu dia punya visi misi yang jelas ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Katakan bulan ini saya harus laku sekian, nanti tahun ini saya harus mencapai ini dan seterusnya ya. Kemudian inisiatif ya, aktif melakukan perubahan-perubahan. Jadi misalkan sekarang corona, mungkin dia aktif melakukan perubahan. Kalau yang awalnya jualan offline, sekarang dia jualannya online, misalkan seperti itu. Berorientasi pada prestasi tadi, terus meningkatkan kualitas usahanya, berani ambil resiko ya. Jadi kegagalan itu dapat dijadikan pelajaran ya. Bagi seorang wirausaha, yang namanya risiko itu bukan untuk dihindari ya, tapi justru diambil, dipelajari. Kalau dia gagal nanti diambil pelajarannya, sehingga lain kali dia bisa menaklukkan risiko tersebut gitu ya. Kerja keras tentunya ya, jadi seringkali menjadi wirausaha ini waktu bekerjanya itu tidak terbatas ya. Kapan ada pesanan malam, ya diproses malam itu juga gitu ya. Tanggung jawab material maupun moral ya, maksudnya tanggung jawab ini adalah tadi tanggung jawab dengan para pekerjanya ya, dia membayar upah tepat waktu. Kemudian tanggung jawab moral, bagaimana dia memotivasi para karyawannya agar terus bekerja dengan giat gitu ya, menjaga hubungan baik dengan konsumen maupun pelanggannya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Materinya tidak terlalu banyak dan bersifat umum ya, terkait dengan wirausaha itu secara umum seperti apa ya. Simpulannya adalah yang pertama, wirausaha itu ada di sekitar kita ya, jadi kita bisa jadikan contoh langsung beberapa. Ada pedagang-pedagang itu kita bisa pelajari, kita bisa contoh secara langsung. Wirausaha ini fleksibel ya, dalam arti dapat kita kerjakan sendiri ataupun kelompok, dapat bersifat komersil ataupun sosial, dapat berupa proses produksinya ataupun perdagangan, kita menjual barang yang sudah jadi juga bisa. Jadi sangat-sangat fleksibel ya. Kalau katakan kita nggak bisa kerja sendiri, ya udah kerja kelompok. Kita nggak bisa produksi, ya udah perdagangan. Kira-kira sederhananya seperti itu ya. Kemudian etika dalam berwirausaha untuk menjaga hubungan ya. Etika pengusaha itu ada kejujuran, tanggung jawab, tepat janji ya.
Tujuan dan manfaat etika memperluas pergaulan, menyenangkan orang lain, loyalitas, ya. Sikap dan perilaku wirausaha, rajin, pandai bergaul, ada rasa memiliki, ya. Ciri wirausaha yang sukses adalah mempunyai visi misi yang jelas, dia inisiatif, melakukan perubahan, dan kerja keras, gitu ya. Terima kasih, berani ambil risiko tidak muncul begitu saja, melainkan harus rajin dilatih. Jadi seseorang yang katakan kok berani banget ya ngambil risiko, ya itu bukan tiba-tiba berani ya, tetapi dia dilatih. Boleh jadi sejak kecil dia sudah dilatih oleh orang tuanya untuk berani mengambil risiko ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.